News Reading Journey. Jadi hari ini aku mulai membaca novel yang judulnya adalah Bentala Sela yang aku pinjam dari Ipusnas, yang itu adalah novel sequel dari Enigma Pasha. Karena memang sebelumnya aku udah pernah baca Enigma Pasha 3 tahun yang lalu. Kalau kalian mau cari reviewnya, kalian bisa cari di video-video awal yang aku buat, kalau nggak salah di bulan Maret tahun 2023, yang judulnya adalah February Wrap Up. Yang itu aku membahas beberapa buku dan salah satunya adalah Enigma Pasha. Terus kemudian aku semingguan yang lalu ke belakang aku membaca novel spin-off dari Enigma Pasha yang judulnya adalah Paradoks Bingar, yang itu aku udah selesai baca, cuman aku belum bikin review akhirnya. Untuk proses reviewnya udah, tapi review akhirnya belum. Terus untuk hari ini aku mulai membaca sequel dari Enigma Pasha yang judulnya adalah Bentala Sela, yang covernya seperti agak susah ya buka Ipusnas, sebentar. Yang covernya seperti ini. Jadi untuk di Ipusnas sendiri sebenarnya untuk novel Enigma Pasha sendiri itu ada 2 jenis, yaitu Enigma Pasha yang covernya masih lama, yang aku baca sebelumnya, yaitu covernya lama, ada 130-an eksemplar kalau nggak salah di Ipusnas. Terus kemudian ada Enigma Pasha dengan cover yang baru, yang itu kayaknya antara 10 sampai 15-an eksemplar kalau nggak salah. Cuman untuk novel yang cover yang baru itu antri, susah didapatkan. Sedangkan untuk novel Enigma Pasha sendiri, kalau kalian belum pernah baca dan kalian penasaran sama ceritanya karena menonton reviewku yang ini, dan aku menyarankan untuk kalian membaca novel Enigma Pasha lebih dulu, kalian bisa pinjam novel Enigma Pasha dengan cover yang lama karena itu ada 130 dan itu nggak antri. Cuman setelah aku baca-baca lagi, aku pikir pada awalnya Enigma Pasha yang pertama, yang cover lama dan cover baru, aku pikir awalnya itu isinya sama karena biasanya ya cuma ganti cover doang. Tapi ternyata setelah aku baca reviewnya yang ada di Ipusnas, ternyata untuk Enigma Pasha yang covernya baru itu ada tambahan 1 bab lagi di akhir, kayak mungkin epilog kayak epilognya atau pokoknya ada 1 bab tambahannya, yang itu aku penasaran karena aku juga belum baca. Aku dulu baca yang Enigma Pasha yang cover yang lama, jadi mungkin nantinya kalau aku memang ada kesempatan untuk pinjam Enigma Pasha yang cover yang baru, aku bakalan baca itu. Cuman mungkin aku nggak bakalan bikin reviewnya lagi untuk Enigma Pasha dengan cover baru. Jadi aku lanjutkan aja untuk membaca Bentala Sela, yaitu sequel dari Enigma Pasha. Jadi sekian pembukaannya. Menanam bunga atau sih musuh geblek nggak dipekin wes. Ini mindahin dari pot kecil ini dipindah ke situ. Terus habis itu tadi aku nanam beberapa biji, beberapa benih. Wait a minute. Ini kalau nggak salah autumn, ini sejenis bunga matahari, cuman yang varietasnya yang autumn. Terus aku nanam calendula. Terus ada clarkia. Blanket, kalau nggak salah blanket ini mirip sama bunga matahari, cuman kayaknya lebih kecil. Terus habis itu ada baby blue, jadi seperti ini. Terus juga menanam anggreknya mamaku yang udah hampir mati, pada akhirnya dipindahkan, dicariin pot bekas. Terus habis itu pakai tanah yang baru. Semoga hidup semua. Hai. Masih pakai baju yang sama
seperti yang tadi waktu aku berkebun di pagi hari, karena memang ini masih di hari yang sama dan aku malas untuk ganti baju karena aku pikir meskipun tadi pagi aku udah berkebun dan panas-panasan, aku ngerasa kalau bajuku belum terlalu kotor jadi biarkan aja, bakalan aku ganti besok. Jadi sebenarnya kan aku tadi pagi itu berkebun dan itu aku ngerasa cocok banget sama novel yang sedang aku baca sekarang. Sebenarnya nggak ada rencana aku pengen nyamain sama tema novel, bukan tema sih, sama karakter yang ada di novel yang sedang aku baca sekarang, yaitu Bentala Sela, di mana Sela itu memang dari awal dari novel yang sebelumnya aku baca 3 tahun yang lalu yang judulnya adalah Enigma Pasha itu, sampai sekarang pun dia ini masih seseorang yang suka banget berkebun, yang dia itu punya usaha sayuran organik, pertanian sayuran organik, karena memang dari Enigma Pasha pun ibunya itu udah punya usaha itu. Sampai sekarang pada akhirnya Sela ini setelah dia jadi dewasa, dia itu membantu ibunya untuk menjadi pengusaha petani sayuran organik. Dan aku ngerasa cocok banget gitu, meskipun sebenarnya aku nggak berencana sih untuk ngikutin perkebunan untuk menjadi petani seperti Sela, atau ya biar videonya ini jadi lebih pas gitu, sebenarnya enggak. Cuman memang sejujurnya aku suka berkebun, suka bunga, cuman biasanya aku malas karena kalau menanam bunga itu panas ya, biasanya aku cuma tinggal siram-siram aja. Cuman memang tadi pagi itu aku agak sedikit lebih effort lagi karena aku menemukan aku lagi pengen menanam bunga-bunga yang belum pernah aku tanam sebelumnya. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Dan untuk kali ini aku bukan mau membahas tentang pertanian atau bunga-bunga yang aku tanam tadi pagi. Sebenarnya aku mau nambahin aja tentang Bentala Sela yang sebenarnya belum jauh aku baca. Jadi sebelumnya aku nggak tahu Bentala Sela ini settingnya kapan. Kupikir pada awalnya settingnya tidak terlalu jauh dari Enigma Pasha, dimana Enigma Pasha ini kan terjadinya waktu mereka SMA, dan itu SMA kelas 11. Terus habis itu berakhirnya pun di waktu mereka masih SMA kelas 11, nggak sampai mereka lulus sekolah gitu loh. Dan aku pikir Bentala Sela ini nggak akan jauh-jauh dari situ, mungkin di masa mereka kuliah atau gimana. Ternyata untuk setting Bentala Sela ini lumayan jauh, cukup jauh settingnya dari waktu yang ada di Enigma Pasha. Kalau di Enigma Pasha ini masih remaja, masih sekolah, sedangkan untuk Bentala Sela ini ternyata settingnya terjadi sekitar 8-9 tahun setelah Enigma Pasha, dimana waktu di Bentala Sela ini ternyata Sela ini sudah umur 25 tahun, dimana teman-temannya ini kebanyakan sudah berkeluarga atau minimal sudah bekerja. Dan Sela sendiri dia itu sedang kuliah S2 pertanian tentunya, karena dia itu suka banget bertani. Terus juga di masa kuliah S2 ini, selama dia menunggu ACC dari dosen pembimbingnya, dia itu membantu usaha ibunya untuk bertani sayuran organik. Dan untuk Pasha sendiri ternyata dia itu sudah bekerja, dia itu ternyata menjadi seorang dokter, dimana sebelumnya aku tidak punya bayangan bahwa Pasha ini akan menjadi seorang dokter. Dan itu cukup mengejutkan bagiku, karena memang dari Enigma Pasha sendiri kan Pasha ini adalah seorang yang emang sebenarnya cerdas, tapi dia itu cukup malas. Dia itu sering nggak masuk sekolah. Sebenarnya bukan karena dia malas nggak masuk sekolah sih, cuman karena memang kondisinya dia itu kan sakit, yang membuat dia itu sering kambuh, sering harus izin karena memang kesehatannya. Terus juga di waktu Enigma Pasha sendiri, yang ditonjolkan dari Pasha adalah karena dia itu benar-benar passionate di olahraga bisbol. Dia itu mantan atlet bisbol yang pada akhirnya dia itu menjadi pelatih bisbol di sekolahnya Sela, meskipun dia sendiri juga adalah seorang siswa. Jadi bayanganku kalau memang ceritanya ini dilanjutkan, sebelum aku tahu tentang Bentala Sela ini, bayanganku adalah Pasha ini memang mungkin sepertinya dia tidak akan menjadi seorang atlet karena kondisi kesehatannya, tapi dia itu kayak passionate banget untuk menjadi seorang pelatih. Bayanganku kalau dilanjutkan seperti itu. Tapi ternyata waktu masuk ke novel Bentala Sela itu cukup mengejutkan bagiku, karena ternyata Pasha ini bekerja di bidang yang jauh dari bayanganku.
Jadi tambahannya gitu aja, karena sebenarnya aku belum membaca jauh. Ini aku nggak tahu kenapa tanamanku yang kemarin itu baik-baik aja, ada 4 nih, 1 2 3 4 itu hari ini rebah kayak mau mati gitu. Nah, gagal deh. Terus yang ini yang bunga matahari kayak nggak tumbuh-tumbuh, nggak tahu bijinya hilang. Di sini Clarkia aku juga nggak tahu ini mulai bersemi atau itu rumput. Saya paling berhasil itu yang ini, namanya blanket. Terus baby blue ini aku juga nggak yakin apakah itu tunasnya tumbuh baru atau rumput, but ya semoga mereka tumbuh. Ini ayahku juga ngide menanam kacang tanah di halaman. Cuma ada 10 sih, lucu banget. Ini tumbuhan kacang tanah. Rapi gak sih? Tadi waktu aku ngaca rambutku rapi, tapi nggak tahu kalau sekarang karena aku nggak bisa ngelihat pantulan gambarku sekarang di depan kamera ini, karena aku pakai kamera pocket kamera yang tidak ada yang LCD-nya ada di belakangnya, jadi aku nggak bisa ngelihat penampilanku sekarang. BTW, kemarin lusa itu aku potong rambut sendiri, dan sekarang totally aku udah potong rambutku sendiri itu udah yang ketiga kalinya. Ada bulu kucing. Dan aku ngerasa kalau sekarang itu semakin lama, semakin sering aku potong rambutku sendiri, rambutku itu hasil potongannya itu jadi semakin rapi, ya gak sih? Dan aku suka gitu rambutku kalau dipotong segini tuh kayak lucu aja gitu, bondol gemas. Jadi bukan mau membahas tentang rambutku, ayo kita membahas tentang Bentala Sela yang udah selesai aku baca itu 2 hari yang lalu. Setelah perjuangan di akhir-akhir aku membaca Bentala Sela karena aku terlalu takut untuk menghadapi ending yang kuduga bakalan sad ending, akhirnya aku bisa menyelesaikan Bentala Sela. Seperti novel ini, Bentala Sela ini adalah sequel dari novel Enigma Pasha yang udah aku baca 3 tahun yang lalu. Seperti di awal video aku udah bilang seperti itu. Dan untuk Enigma Pasha itu ceritanya nanggung, karena ternyata memang ada lanjutannya di Bentala Sela ini, yang pas waktu aku membaca Enigma Pasha itu aku belum tahu kalau bakalan lanjut ke Bentala Sela. Dan untuk Bentala Sela sendiri, settingnya itu ketika mereka sudah jauh lebih dewasa. Jadi kayak perpindahan waktu antara Enigma Pasha sama Bentala Sela ini cukup jauh, yaitu sekitar 8,5 tahunan gitu loh. Di novel ini pun juga sering banget Sela itu mengungkit-ungkit masalah ketika dia ditinggal oleh Pasha, karena setelah Pasha ini keluar dari sekolah, ketika Pasha ini harus homeschooling dan tinggal bersama ibunya di kota lain, Sela ini nggak pernah lagi bertemu dengan Pasha. Dan pertemuan berikutnya dengan Pasha itu ketika Sela udah umur 25 tahun, yang awalnya terjadi ketika sekolah Sela ini sedang mengadakan reuni akbar, gimana
sebenarnya Pasha ini kan bukan lulusan dari sekolah itu, karena kan dia cuma pindah ke sekolahnya Sela itu sebentar banget, dan pada akhirnya pun dia harus keluar karena masalah kesehatan, yaitu masalah hemofilianya. Cuman ternyata Pasha ini dia itu mendapatkan informasi dari salah satu teman baiknya di sekolah itu, di mana temannya itu yang menginformasikan bahwa sekolah ini akan mengadakan sebuah reuni akbar itu adalah Bing atau Bingar, yang sebelumnya udah pernah aku bahas di video sebelum ini, yaitu paradoks Bingar. Nah, teman terdekat dari Pasha yang mengabari bahwa bakalan ada reuni akbar itu adalah Bingar. Terus karena dia itu pengen banget bertemu dengan Sela, makanya dia itu kayak menyusup ke reuni itu. Sebenarnya dia kan nggak bisa datang karena kan dia bukan lulusan dari sekolah itu, cuman dia menyusup karena memang reuninya itu diadakan di sebuah hotel, dan karena itu si Pasha ini menyusupnya dengan cara dia itu menjadi tamu hotel yang menginap di hotel itu. Dan ternyata di sana mereka, Pasha dan Sela, akhirnya bertemu. Gitu aja sih pembukaan ceritanya. Dan ternyata setelah pertemuan itu seperti kisah-kisah cinta pada umumnya yang belum selesai di periode pertama atau di Enigma Pasha, ternyata memang dari kedua orang ini mereka itu masih menyimpan rasa banget. Ternyata meskipun memang untuk menjalani hubungan ini tuh tidak mudah. Di novel ini untuk benar-benar menyatukan mereka berdua ini tidak mudah, karena memang pada awalnya Sela ini antara dia itu marah karena tiba-tiba ditinggal oleh Pasha, yang waktu ditinggal itu Sela ini benar-benar sedang jatuh cinta. Sela juga merasa marah sama Pasha karena ternyata Pasha ini adalah mata-mata yang ditugaskan oleh ayahnya Sela untuk mengawasi Sela dan memberikan kabar tentang apa saja yang dilakukan Sela kepada ayahnya. Padahal Sela ini dia itu punya trauma masa kecil dengan ayahnya, karena dia itu di masa kecilnya pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan kasar dari ayahnya, yang sampai pada akhirnya ayah dan ibunya Sela ini bercerai karena memang ayahnya di masa lalu, di waktu kecilnya Sela itu ternyata ayahnya adalah seseorang yang temperamental, suka marah dan melakukan semacam KDRT kepada Sela dan ibunya. Dan itulah yang membuat Sela pada awalnya itu marah sama Pasha. Antara dia itu memang beneran sayang sama Pasha, tapi dia juga marah karena ternyata Pasha menyimpan rahasia itu dari Sela. Terus juga karena memang Sela semasa hidupnya itu dari awal novel yang Enigma Pasha, dia itu dia itu benar-benar dijaga sama ibunya, dan karena ibunya itu juga punya trauma sama laki-laki, di awalnya Sela itu benar-benar dijaga sampai Sela tidak boleh dekat dengan laki-laki. Yang di awal cerita di Enigma Pasha pun Sela juga kayak dimarahin gitu loh ketika dia ketahuan sama ibunya bahwa dia dekat dengan seorang laki-laki, yaitu Pasha, yang dimana Pasha itu adalah teman laki-laki pertama dari Sela. Karena setting waktu dari novel ini adalah 8,5 tahun setelah Enigma Pasha, which is orang-orangnya, tokoh-tokohnya di sini juga udah dewasa. Kisah cinta terutama antara dua tokoh utama yaitu Pasha dan Sela ini juga semakin serius, dimana banyak waktu dimana Pasha ini kayak menyinggung-nyinggung masalah pernikahan kepada Sela, meskipun sebenarnya tidak secara serius diungkapkan, kayak secara bercanda, tapi sebenarnya niat Pasha untuk mengajak menikah Sela ini serius. Tapi memang caranya ini kayak main-main gitu loh, sampai pada akhirnya ada satu masa di mana Sela ini dia merasa tersinggung sama ucapannya Pasha, padahal sebenarnya Pasha ini ingin mengajak Sela untuk menikah. Dan sebenarnya masalah tersinggungnya Sela ini kepada ucapannya Pasha ini juga aku merasa ada hubungannya sama traumanya dia kepada laki-laki, karena dia tidak ingin bahwa orang yang menikah dengan dirinya itu adalah orang yang hanya main-main, orang yang tidak bisa menjaga hubungan ini dengan serius, dimana dia itu trauma akan hubungan masa lalu kedua orang tuanya, yang pada akhirnya orang tuanya itu bercerai. Terus juga karena dia pernah tiba-tiba ditinggal sama Pasha, dan karena masalah itulah akhirnya Sela ini dia itu benar-benar takut apa yang dilakukan Pasha di masa lalu, di mana dia tiba-tiba
pergi, atau mungkin ya dimana Pasha ini tiba-tiba pergi dan tidak pernah mengabarinya lagi selama 8,5 tahun, itu akan terjadi lagi. Padahal sebenarnya Pasha ini benar-benar serius untuk mengajak Sheila menikah, cuman memang karena ada trauma-trauma masa lalu yang dia terima dari kedua orang tuanya, juga kenangan masa lalunya dengan Pasha di masa lalu, dimana dia tiba-tiba ditinggal, itulah yang membuat konflik di novel ini, yang membuat Sheila ini tidak segera mengiyakan ajakan pernikahan dari Pasha. Tentunya di novel ini konflik utamanya bukan cuma masalah percintaan antara Pasha dan Sheila, di mana Pasha ini ingin mengajak Sheila menikah, tapi Sheila ini merasa dia belum cukup siap untuk menerima ajakan pernikahan dari Pasha. Selain itu tentu ada konflik lainnya yang diangkat. Kalau cuma masalah cinta doang kan bakalan bosen juga kita bacanya. Aku bacanya kalau cuma cinta doang bakalan bosen. Ternyata di novel ini selain masalah itu juga ada masalah tentang persaingan penjualan sayur hidroponik yang terjadi di supermarket. Dimana di novel ini kan ada cerita bahwa Sheila ini adalah seorang mahasiswa S2 yang dia itu kuliah pertanian. Cuman sampai di cerita di novel ini ternyata dia itu sulit banget untuk mendapatkan ACC dari dosen pembimbingnya. Entah karena alasan apa, dia itu selalu kayak tidak mendapatkan persetujuan dari dosennya karena kayak masalah perbedaan cara pandang tentang pertanian. Nah, selama dia menunggu ACC dari dosennya, dia itu membantu ibunya untuk menanam dan menjual sayur hidroponik, yang ternyata sayur hidroponik itu di supermarket itu banyak yang menjual, bukan hanya dari pertanian yang dilakukan oleh Sheila, tapi dari banyak pertanian lainnya, di mana di supermarket itu terjadi kayak perang dagang antara para petani hidroponik, di mana perang dagang ini yang benar-benar membuat Sheila stres, di mana ternyata perang dagang ini bukan hanya melibatkan para petani-petani kecil, tapi ternyata di sini di akhir cerita juga terungkaplah bahwa ada petani besar yang berusaha untuk memonopoli perdagangan di supermarket itu, yang pada akhirnya terungkap juga bahwa dosen yang menjadi pembimbing tesisnya Sheila ini juga ikut andil dalam persaingan dagang itu, yang membuat Sheila ini akhirnya marah kepada si dosen ini karena ternyata dosen ini memang tidak menginginkan Sheila untuk berhasil dalam pertaniannya atau dalam tesisnya. Jadi untuk novel ini sendiri sebenarnya untuk endingnya antara hubungan Sheila dan Pasha ini udah clear, bagiku udah clear. Dan kalau aku bilang ini sad ending atau happy ending, sebenarnya cukup sad ending, tapi tidak seset yang aku bayangkan. Cukup bahagia, tapi bukan kebahagiaan yang happily ever after. Jadi kalau kalian mau tahu endingnya itu seperti apa, silahkan baca Bentala Sheila. Jadi untuk hubungan antara Sheila dan Pasha ini udah clear ya. Cuman ada beberapa bagian yang aku ngerasa masih abu-abu, seperti hubungan antara ayahnya Sheila sama ibunya Sheila ini kayak belum benar-benar terselesaikan. Pernah ada waktu mereka itu bertemu, pernah ada waktu ayahnya Sheila ini ingin memperbaiki hubungannya dengan ibunya Sheila. Di novel ini ada, cuman tidak ada kelanjutan lebih jauh lagi apakah hubungan ini antara kedua orang tua Sheila ini membaik atau tidak. Terus juga ada sedikit bagian lanjutan dari kisah cinta Bingar yang ada di Paradoks Bingar ini dengan wanita yang dia puja, atau seorang wanita yang membuat dia jatuh cinta di Paradoks Bingar itu. Di sini ada lanjutannya. Ternyata si perempuan ini juga di saat di novel Bentala Sheila ini dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia juga tertarik kepada Bingar. Tapi ya udah di satu bagian itu aja, nggak ada lanjutannya. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau untuk masalah Pasha dan Sheila udah clear di sini selesai. Cuman mungkin untuk Paradoks Bingar aku ngerasa kayaknya loh ya, atau mungkin harapanku adalah nantinya bakalan ada lanjutan dari Paradoks Bingar, atau bakalan ada sequel dari Paradoks Bingar di mana di situ menceritakan kisah lanjutan dari Bingar dan wanita pujaannya. Di mana kalau Bingar sendiri ternyata di Bentala Sheila ini diceritakan bahwa dia sudah menjadi seorang atlet yang dikontrak sama sebuah klub baseball besar di Jepang. Dan ya udah cuma sampai segitu aja, nggak ada dialog sama sekali
antara Bingar dengan Pasha atau Sheila di novel ini, cuma sampai di situ aja bahwa diketahui bahwa dia sudah menjadi seorang atlet yang terkenal di Jepang. Jadi gitu aja untuk novel Bentala Sheila dariku. Semoga kalian betah nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.